Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Akmal Fahrezi dari kelas 2 M18 dengan NPM 108-20182. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi antar budaya. Langsung aja ya kita ke materi. Yang pertama, ada pengertian. Pengertian komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa beda ras, etnik, atau sosial ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh masyarakat serta berlangsung dari generasi ke generasi. Menurut Hamid Maulana menyebutkan komunikasi antar budaya sebagai human flow across national boundaries. Misalnya, dalam keterlibatan suatu konferensi internasional di mana bangsa-bangsa dari berbagai negara berkumpul dan berkomunikasi satu sama lain. Sedangkan Fred Agents mengartikan komunikasi antar budaya sebagai interaksi tatap muka di antara orang-orang yang berbeda budayanya. Selanjutnya, hakikat komunikasi antar budaya. Yang pertama ada enkulturasi. Enkulturasi mengacu pada proses dengan mana kultur atau budaya ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita mempelajari kultur, bukan mewarisnya. Kultur ditransmisikan melalui proses belajar, bukan melalui gen. Orang tua, kelompok, teman, sekolah, lembaga keagamaan, dan lembaga pemerintahan merupakan guru-guru utama di bidang kultur. Enkulturasi terjadi melalui mereka. Nah, yang kedua ada akulturasi. Cina dan Inggris yang berakulturasi mengacu pada proses di mana kultur seseorang dimodifikasi melalui kontak atau pemaparan langsung dengan kultur lain. Misalnya, bila sekelompok imigran kemudian berdiam di Amerika Serikat atau kultur tuan rumah, kultur mereka sendiri akan dipengaruhi oleh kultur tuan rumah ini. Berangsur-angsur, nilai-nilai cara berperilaku serta kepercayaan dari kultur tuan rumah akan menjadi bagian dari kultur kelompok imigran itu. Pada waktu yang sama, kultur tuan rumah pun ikut berubah. Nah, selanjutnya ada contoh komunikasi antar budaya. Yang pertama ada komunikasi antara orang Jawa dan orang Batak. Yang kedua ada komunikasi antara pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Kristen. Yang ketiga ada komunikasi antar warga negara Indonesia dan Jerman. Yang keempat ada komunikasi antar guru dengan polisi, etisi dan pilot, atau fotografi dengan modelnya. Yang kelima ada komunikasi antara wanita dan pria. Pada hakikatnya, proses komunikasi antar budaya sama dengan proses komunikasi lain, yakni suatu proses yang interaktif dan transaksional serta dinamis. Salah satu contoh misalnya, komunikasi antar budaya interaktif adalah komunikasi yang dilakukan oleh komunikator dengan komunikan dalam dua arah atau timbal balik. Yang selanjutnya ada fungsi komunikasi antar budaya. Fungsi komunikasi antar budaya yang digunakan adalah fungsi menyatakan identitas sosial, integritas sosial, dan sebagai jembatan dalam hubungan antar etnis yang berbeda. Uh, Selanjutnya ada fungsi pribadi. Yang pertama, menyatakan identitas sosial. Kedua, menyatakan integrasi sosial. Ketiga, menambah pengetahuan. Keempat, melepaskan diri atau jalan. Dan yang kedua ada fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini ada beberapanya. Yang pertama, pengawasan, menjembatani, sosialisasi. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip komunikasi antar budaya. Antara lain, relativitas bahasa. Gagasan umum bahwa bahasa mempengaruhi pemikiran dan perilaku paling banyak disuarakan oleh para antropologis linguis. Nah, selanjutnya ada bahasa sebagai cerminan budaya. Bahasa mencerminkan budaya. Makin besar perbedaan budaya, makin perbedaan komunikasi baik dalam bahasa maupun dalam isyarat-isyarat nonverbal. Makin besar perbedaan antara budaya dan karenanya makin besar perbedaan komunikasi. Makin sulit komunikasi dilakukan. Yang terakhir ada interaksi awal dan perbedaan antar budaya. Perbedaan antar budaya terutama penting dalam interaksi awal dan secara berangsur berkurang tingkat kepentingannya ketika hubungan menjadi lebih akrab. Nah, yang selanjutnya adalah hambatan-hambatan komunikasi antar budaya. Terdapat 7 hambatan dalam komunikasi antar budaya, yaitu pertama, fisik, kedua budaya, ketiga persepsi, keempat motivasi, kelima pengalaman, keenam emosi, ketujuh bahasa, kedelapan kompetensi. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.